Shalom buat Anda yang hadir di sini dan juga buat Bapak Ibu di rumah. Dan kerendahan hati saya sambut sekalian untuk sama-sama mengikuti acara ini yang Anda mungkin tidak sempat hadir disebabkan karena satu dan lain hal. Pastikan Anda mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Beberapa menit ke depan izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Gunanya mendorong Bapak Ibu kita semua untuk mengalami perjanjian ilahi Tuhan. Itulah sebabnya sore ini tema kita, katakan saja, kamu terima kuasa. Sekali lagi, katakan saja, kamu terima kuasa. Sederhana ya, cukup katakan saja, kita akan terima kuasa. Itulah sebabnya kuasa Tuhan tidak sulit, tidak perlu kita cari ke sana dan cari ke sini. Firman Tuhan katakan, kuasa Tuhan ada di dalam mana? Ayo. Rasul Paulus pernah tuliskan kepada jemaat di Roma bahwa firmanku tidak jauh-jauh. Hanya orang yang terjebak kepada konsep yang keliru, cari Tuhan jauh-jauh. Buang waktu, tenaga, biaya. Salah-salah malah bukan Tuhan yang dijumpai, ya. Malah kebalikannya, ya. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan saya perlu mengingkari kita, sebab karena memang itu kebenaran firman Tuhan katakan bahwa dia tidak jauh, kata Paulus, dia hanya ada di mana? Mulutmu. Jadi mulutmu, kalau engkau mengatakan masa iya sih, ya itulah Tuhan yang kamu sembah, masa iya. Kalau kamu mengatakan sulit, ya itulah Tuhan kamu, Tuhan sulit. Tapi buat Tuhan itu nggak sulit. Kenapa? Kenapa mulut kita berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan? Masalahnya cuma satu, hati kita tidak memiliki atau tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena terlalu banyak materi lain masuk menguasai hati kita. Yang pagi tadi saya katakan namanya apa? Mind hijacking. Apa itu? Bahasa Inggrisnya seperti itu. Hijack itu adalah dibajak. Pernah nonton film bajak laut? Ketika nahodanya yang dibajak, seluruh kapal tidak berdaya. Jika jiwa kita dibajak, walaupun kita percaya Tuhan, walaupun kamu percaya Tuhan, tapi kita tak berdaya. Alkitab katakan setan juga percaya, bahkan dia gemetar. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kita percaya, loh kok kita tidak gemetar? Maksudnya gitu, percaya tapi benar bisa menjadikan apa? Sebuah realita, ada konektivitasnya, terasa. Terasa Tuhan itu bukan saat kita sedang diberkati, sedang dalam keadaan suasana apapun. Terasa Tuhan bukan sedang kita sedang dinabobokan. Waduh, Tuhan sangat baik deh melalui kamu. Kau perhatiin saya. Bisa nggak ketika dia datang, sementara ada orang dekat kamu, cubit kamu, sakit. Masih bisa nggak sih ngomong, Tuhan saya baik. Tetap si Tuhan terbaik. Tapi mulut kita gimana? Caci dan maki. Kan itu yang kita dengar. Itulah sebabnya tidak heran bahwa kita sulit untuk melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu. Kedua, kalau kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa jawantarkan kepada orang lain? Dengan modal apa? Satu kali dalam satu ibadah saya diminta untuk memberikan quote kepada hamba-hamba Tuhan di satu daerah. Saya tidak terlalu jelas waktu itu, mungkin 100 atau 200 hamba Tuhan. Setelah kita memberikan pengajaran, ya kita berdoa Tuhan melawan mereka. Dan sorenya ada hamba Tuhan bersaksi di dalam perjumpaan KKR. Dia bilang begini, 18 tahun saya menjadi gembala. Dan hari ini saya baru tahu Tuhan itu realita. Semangat dia bersaksi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya di belakang duduk, saya mikir, 18 tahun pakai apa gembalakannya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin bahasa saya kurang bagus. Sial banget tuh jemaatnya. Sial banget jemaat itu. Karena jemaat tidak tahu. Jemaat cuma hanya tahu itu gereja dan ada pendeta. Pendeta banyak Pak Bu. Yang ngaku hamba Tuhan juga banyak. Itulah sebabnya Tuhan pernah tegur saya. Hei pendeta, turun lo. Kalau lo gak mau, ini bahasa saya ya. Lo kalau gak mau jalanku, maka engkau yang akan kucampakkan. Nah, pada saat waktu kita mengikuti jalan Tuhan, itu rada-rada gak enak. Karena kita berhadapan dengan dunia yang sedang di dalam permainan. Sedangkan Tuhan jalannya lurus. Kebenaran. Kamu lihat deh. Sirkus balapan tuh ada gak sih yang lurus? Yang ada mah tol. Tol pun dibikin tikung-tikung katanya. Kalau lurus nanti ngantuk. Satu hari saya dapat kesempatan jalan kurang lebih 300-400 kilo. Bawa mobil sendiri di New Zealand bersama Yusa yang bawa. Saya juga jiper sebagai hamba Tuhan. Kecepatan di atas 100 rata-rata. Lurus saja. Berapa menit kemudian saya lihat Yusa nguap terus. Saya bilang, Sa, berhenti yuk nyari kopi. Bosan. Itu dunia. Kalau yang namanya kebenaran buat orang dunia itu bosan. Coba kita renung yuk. Coba kita pikir yuk. Ke gereja bosan gak? Jujur. Baca Alkitab bosan gak? Doa bosan gak? Membosankan. Meratap di kegelapan. Ya Pak, ya. Tapi apapun alasan, dan itu kebenaran. Hanya orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal, membuat dia bosan. Dia perlu yang siksak itu, yaitu di balapan. Tapi tahu nggak kalau yang siksak begitu? Enak sih, hati-hati loh. Salah sedikit, masuk jurang. Kemarin saya sharing sama siapa saya lupa. Waktu saya masih sales, saya pernah masuk ke satu rumah orang terkaya di Indonesia. Saya tidak usah sebut nama lah ya, tidak enak. Perlu 1,5 tahun buat saya berusaha dan akhirnya saya bisa masuk ke rumah tersebut. Ketemu dengan anaknya, lalu dari anaknya saya dapat masuk ke kompleknya. Gitu loh ya. Saya sedang cerita-cerita. Dia ragu apa betul nih cerita saya. Ya, sudah saya memang itu kenyataannya. Lalu saya ditawar kerja di tempat kantornya dia, tapi saya tidak terima. Walaupun mungkin lebih baik ya, karena tipikal saya lah bukan orang yang mumpung cari kesempatan. Buat saya adalah selalu jalan kepada apa yang saya kerjakan. Itu aja dari dulu. Itu saya belum bertobat itu, belum kenal Yesus. Terus kemarin setelah selesai saya pulang, saya dapat message dari berita. Salah satu cucu orang yang terkaya di Indonesia, apa sih kekurangannya? Uangnya kaya. Jalan-jalan di Singapura, kepleset jatuh. Cuma begitu doang. Umur 32 tahun, wanita. Masih muda kan? Jatuh, bawa ke rumah sakit, meninggal. Apakah stroke? Saya juga tidak tahu. Apakah itu darah tinggi? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu, dia mati gitu aja udah. Artinya Pak, Bu, sesuatu yang menyenangkan belum tentu itu benar. Yang benar pasti menyenangkan, itu aja. Allah memberikan kita kebenaran selalu menyenangkan kita. Karena itulah izinkanlah saya untuk menjawantarakan apa sih yang menyenangkan kita. Walaupun tidak terlalu menyenangkan kita dalam perbandingan atau perspektif kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagi mereka yang mengalami suatu masalah, sebagaimanapun dia pasti akan mengikuti, sesulit apapun. Orang kalau dalam keadaan kepepet disuruh apapun, oke lah. Benar aja. Seandainya nih ya, ada di antara Bapak Ibu, tanda kutip aja lah ya, ada di antara seseorang lah, yang sudah divonis dokter, stadium terakhir, 3-4 hari lagi, habis. Terus ada di tempat ini.
Apalagi? Ya, ku berserah pada Engkau Yesus. Pasti begitu kan? Ketemu saya lagi. Ya kan, berserah saya. Mandi di Sungai Kapuas 2 hari 2 malam. Mau nggak? Kepepet. Mau nggak mau dia nyelam juga. Kan gitu loh. Ya kan? Terus kita, kalau mati gimana? Ya 2 hari juga bakal mati kok. Betul nggak? Kau tanya saya. Emang gue pikirin, ya kan 2 hari lagi juga mati dia bilang kan. Ya lebih baik lu masuk aja, siapa tahu hidup, betul nggak? Nah itu loh maksud saya. Ada sebuah keberanian kita mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Ada amin? Baik Pak Bu yang di rumah mau di sini, buat Anda yang kali pertama hadir, selamat datang Pak Bu. Anda tentu bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Dan buat Anda yang kali pertama open channel di televisi atau monitor Anda mengikuti acara ini. Dan sore ini saya lanjutkan KKR pagi tadi, kebaktian kebangunan rohani untuk memasuki tahun 2022. Ada banyak hal yang akan terjadi, dan satu hal yang Anda dan saya perlukan, bangun kembali rohmu yang sudah redup-redup itu. Tadi kesaksian si Andi itu, dia hanya kasih kutipan. Sebenarnya waktu saya telepon dia, saya masuk ke jiwanya, saya merasakan jeritan dia. Tapi saya lihat ada sesuatu yang baik dalam diri dia. Tuhan mau dia nyanyi dari hati. Saya bilang, Tuhan lagi taruh lagu di hati kamu. Itu aja sih. Dan itu yang bisa menolong kamu. Saya juga nggak tahu kapan itu. Rupanya bulan Juli ya, cukup lama dia baru nyanyi hari ini. Hari ini juga saya tidak pernah konfirmasi sama dia. Saya juga tidak tahu bahwa hari ini Andi yang mimpin pujian. Pas saya yang khotbah. Dan kali pertama sudah hampir sekian tahun kita tidak pernah laksanakan kebangunan rohani. Pada saat saya mengatakan pada teman-teman, Tuhan minta kita selenggarakan kebangunan rohani. Ada begitu banyak jiwa-jiwa kelihatannya hidup, sesungguhnya rohnya sedang Senin Kemis. Ya. Jadi itu kebenaran. Kenapa? Karena permainan dunia yang begitu menyenangkan kita sehingga membuat kita menjadi galau. Nah, Bapak Ibu yang kali pertama hadir dan dimanapun Anda berada, pastikan Anda tidak langsung balik. Ya, staf saya berikan informasi, akan memberikan informasi visi dan misi gereja, dan nanti saya akan berdoa buat Anda. Jikalau Anda yang mengikuti channel ini dan Anda yang hadir belum sempat terima Yesus sebagai Tuhan, atau sudah lama dengan Yesus tapi belum terima Yesus, terakhir khotbah saya akan berdoa buat Bapak Ibu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi pastikan jangan langsung Anda terima Yesus lalu selesai. Ya, hubungin staf saya untuk dibimbing berikutnya. Jikalau Anda di luar sana, ada di layar monitor alamat kami, bisa hubungi kami. Atau di luar kota, Anda bisa cari gereja setempat, perlu dibimbing kembali. Oke, mari kita akan sama-sama untuk dengarkan firman Tuhan. Pastikan juga buat di rumah Anda yang sedang mengikuti acara ini, kita ada perjamuan kudus tentunya. Di dalam Markus pasal yang kelima, ada beberapa ayat saya akan sampaikan buat kita. Markus pasal yang kelima, kita mulai baca dari ayat yang ke-25. 25 berkata begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, karena Yesus dalam perjalanan ada pelayanan menolong seseorang. Tapi di tengah perjalanan ketemu seorang wanita yang punya masalah juga serius, 12 tahun pendarahan. Ya, kasih garis bawahi. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Usahakan boleh ya, tapi kenyataannya lebih buruk katanya. 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, ini yang menjadi pemberitaan kita. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa
bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, adik-adik saya di sini maupun di rumah, menarik buat kita untuk merenung perikop ini seorang wanita. Kalau kita melihat, membaca ayat 29, rasanya itulah semua orang mengharapkannya. Dia mengharapkannya karena 12 tahun pendarahan, bocor terus. Bahkan Alkitab katakan berulang-ulang dia berusaha. 12 tahun berusaha, lumayan uangnya. Ya Pak ya, saya hanya cukup 1,5 tahun, nyaris habis uang saya. Saya sakit 1,5 tahun. Itu yang menghantar saya percaya Yesus. Terkadang memang Yesus memanggil kita menggunakan persoalan, sedikit persoalan. Buat Tuhan sedikit, buat saya banyak. Ya, 12 tahun buat Tuhan sedikit. Buktinya saat waktu dia terkonek dengan Tuhan, Alkitab kata seketika sembuh. Itu penyakit. Ya, pastor khotbah penyakit. Kami kesini sehat-sehat, Pak. Pastor khotbah yang lain dong. Pacar kayak gitu. Udah kesana sini saya nggak dapat pacar. Coba khotbah itu nyaman lah saya. Seperti Samuel. Samuel datang nggak sih? Nyaman ya. Moga-moga dia dengar. Jangan sampai dia lupa sudah merit, lupa datang. Hujan lagi. Terus teman-temannya bilang, pastor mau khotbah atau mau gosip? Oh sorry ya. Ada di belakang. Sorry ya. Waduh, untung aku nggak ngomong terlalu banyak. Ada kesulitan nggak kesini maksud saya? Ini tertawanya sangat mengerikan. Maksud saya kesini kan banjir ya. Banjir kan? Oh nggak banjir. Oh ya, nanti tanya si Gideon kenapa nggak banjir. Padahal di sana banjir. Baik, kita teruskan lagi. Jangan terlalu banyak masuk ke wilayah yang tidak terlalu bagus. Dan Alkitab katakan seketika sembuh. Tapi saya mau katakan kepada Anda semua, kalau saatnya Anda datang ke tempat ini bukan masalah soal sakit penyakit, masalah apa? Kan Anda yang tahu. Kalau masalah Anda soal fisikmu bukan sakit penyakit, tapi cara Anda mengelola pikiran sehingga membuat Anda kok rasanya nggak maju-maju sepanjang 2 tahun. Paling gampang kalau 2 tahun yang disalahkan siapa? Pandemi. Belum tentu pandemi itu yang membuat Anda seperti itu. Ya Pak ya? Pandemi itu kan sebuah lintasan kehidupan. Lu ngapain kita urusin sama dia? Jalan-jalan aja. Usaha pekerjaanmu umpamanya. Sekian tahun rasanya bocor terus, tapi yang masuk kagak ada. It's okay, dan itu kenyataanmu. Tapi pertanyaannya, kalau engkau tangisi, engkau usahakan dengan cara kamu, dengan dalil sana sini, dengan ilmu sana sini, seminar sama sini, sana sini, salah nggak? Nggak salah. Tapi yang saya mau kutip ayat ini, jikalau kita sudah percaya Tuhan, bahkan kita sudah rajin sembahyang, tapi kita terlalu banyak usaha keluar dari konteks kebenaran, Alkitab katakan apa? Sia-sia. Bukan hanya sia-sia, pikirannya jadi gelap. Lah kalau pikiran gelap, apa yang diambil? Semua kita bisa dapatkan. Waktu saya datang ke Pontianak, teman saya guyonan sama saya. Kamu tinggal di mana, Ton? Saya tinggal dekat Sungai Kapuas. Berarti kamu mandinya di mana? Sungai Kapuas. Oh iya dong. Masa Sungai Duren? Ada ya Sungai Duren ya? Atau Sungai Yordan? Dibilang kalau malam-malam, kamu kalau mau cuci barang, terutama cuci ubi, mesti bawa senter. Emangnya kenapa? Kata orang sih kalau pergi bawa 2 ubi pulang bisa jadi 3. Paham kan? Kenapa? Karena gelap, kamu tidak lihat apa-apa. Sehingga banyak hal yang mungkin yang nggak perlu itu bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Seperti itu Pak Bu. Disebabkan apa? Disebabkan karena kondisi yang membuat kita
kesulitan berpikir secara benar. Konseptual sih, tetapi dengan keilmuan. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan bukan ditulis dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, enggak enak dibaca, karena ilmu sifatnya selalu berubah. Zaman saya dulu ilmunya dengan sekarang berbeda. Ilmu pengetahuan sangat maju. Saya ingat zaman dulu saya kalau bikin gambar meja saya segede ranjang saya. Wah, itu muter-muter ya. Kalau gambar, meja gambar kan. Sekarang teman saya yang lulusan terakhir, saya bilang, kamu gambar apa? Saya sedang gambar proyek. Saya lihat proyeknya besar. Cuman adanya di laptop. Hasilnya, blueprintnya lebih bagus. Itu perubahan ilmu pengetahuan. Lah kalau firman Tuhan ditulis oleh ilmu, ya sekarang gimana? Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menulis firman Tuhan itu dengan iman. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi kebenaran kan gak berubah. Karena iman datangnya dari kebenaran. Paham ya? Dunia ini gak ada kepastian. Yang pasti adalah perubahan. Tetapi kebenaran itulah kepastian. Dan apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Kalau Alkitab katakan seketika itu sembuh, dan saya mau katakan apapun yang menjadi pergumulan kita pada malam ini, di sini atau di rumah, seketika itu juga engkau akan menerima kuasa Tuhan. Terkembali kepada Bapak Ibu, apa yang dia alami? Kalau sakit penyakit, seketika itu Anda sembuh. Kalau Anda mengalami masalah keuangan, seketika itu juga engkau akan mengalami pemulihan keuangan kamu. Kalau engkau mengalami masalah keluarga, rumah tangga kurang harmonis dan sebagainya, seketika itu juga engkau akan mengalami pemulihan. Berapa lama saya tidak tahu. Tapi saya meminjam kata Alkitab 12 tahun pun masih bisa dipulihkan. Apalagi baru 2 bulan. Apalagi baru 2 tahun. Alkitab catat enggak tanggung-tanggung, Pak Bu. Dan seharusnya buat kita sebagai anak Tuhan begitu membaca, minimal kalau kita percaya terinspirasilah. Dengan demikian kita bisa ada damai. Kedamaian datang kan ada satu pertukaran kan? Ya Pak ya. Kalau Anda sekarang lagi mandi panas gitu, Anda tegang karena panas. Tapi tiba-tiba di sebelahnya ada satu kolam yang dingin, damai kan? Selesai panas, aku masuk yang dingin. Sebaliknya Anda yang dingin, aduh dingin banget. Anda tegang, tahu tegangnya? Pikir kalau aku mandi keluar dari kolam ini gimana? Sementara juga tidak berpakaian lagi. Begitu Anda di kolam sebelahnya, airnya mengebul. Damai. Paham maksud saya? Jikalau kita sedang menghadapi persoalan, kenapa sih kita lihat persoalan itu membuat kita semakin takut? Tahukah Anda, takut itu musuhnya iman. Semakin Anda takut, iman kamu semakin digrogoti. Namanya ada degradasi iman. Nah kalau iman itu sudah jatuh, kita mau pakai apa lagi? Itulah sebabnya sebuah realita kerusakan sedang terjadi, tapi dalam kehidupan itu ada pergantiannya. Itulah Yesus datang. Kalau setan datang merusak, Tuhan datang memperbaikinya. Lo ngapain lihat setan yang merusak buat kita makin takut? Pandemi kalau dilihat makin takut. Dari Wuhan, Delta. Delta datang, Omikron. Besok apa lagi saya nggak tahu. Ada terlalu banyak. Kalau kita ikuti, semakin takut. Coba kita lompat keluar. Hei, kita ada di dalam Tuhan. Allah hadir. Dunia masih ada, Tuhan lebih dari dunia. Kalau dunia saja sedang dikacau, masa Tuhan membiarkannya? Kecuali kalau kita panggil Tuhan cuma sekedar simbolitas agama. Jalan kita orang percaya.
Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang real. Di mana engkau memanggil, sekali engkau berkata, engkau akan terima kuasa. Saya akan tutup untuk berdoa buat kalian. Pertanyaannya, segampang itukah pastor mengalami apa yang dikatakan Alkitab? 12 tahun. Ayat yang ke-27, dia sempat mendengar kata Tuhan. Pertama dengan sempat mendengar kata Tuhan. Artinya apa? Sekarang Anda dengar kata Tuhan. Betul nggak di ayat ke-27 bilang apa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Selanjutnya lagi Anda terjemahkan sendiri. Dia beritakan apa? Yesus itu kan orang Yahudi. Dia sedang dikejar-kejar. Ya, entah juga disalib. Bukan itu beritanya. Walaupun itu catatnya sedikit. Markus itu pendek menulis kitab Injil. Kenapa? Karena Markus itu tidak menulis dengan cara dia. Markus itu menulis apa yang dikatakan Petrus. Petrus ngomong dia catat. Dan sementara Petrus bukan nggak bisa nulis. Petrus itu berbicara sesuai apa yang dia tangkap dari Tuhan. Jadi perempuan ini sudah dengar nama Yesus. Kan kita juga sudah dengar nama Yesus. Tapi dengar ya, dengar nama Yesus tidak cukup. Di mana mujizat itu terjadi? Ayat 28. Apa kata ayat 28-nya? Anda di tempat ini, penting ini. Apa kata 28? Sebab katanya, asal ku jamah saja. Kan gak susah. Kalau Anda yang saat ini sedang mengalami kelemahan, bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Saya sudah kuat, saya sehat, saya sukses, saya kaya, saya punya jalan keluar, saya sanggup. Karena Tuhan ada di dalamku. Itu saja. Pak Bu, emangnya pastor lagi hibur kalian? Enggak. Alkitab katakan itu seperti itu. Maksud saya itu WL maju sini. Ayat yang saya mau ajak Anda untuk lihat. Markus lagi. Ayat ini. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 katakan apa? Aku berkata kepadamu. Ini siapa yang ngomong nih? Siapa yang ngomong? Saya cuma pinjam loh ya. Saya menjawantarakan, saya pinjam. Aku berkata kepadamu, itu Yesus yang ngomong. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Bangkit. Susah nggak sih dalam Tuhan? Susah nggak? Nggak ada yang susah. Lalu apa yang buat susah? Dunia yang sebesar ini, yang disebut makro kosmos, buat Anda yang mengerti. Orang perlu menggunakan teropong yang bermil-mil jauh untuk melihat bintang. Masih nggak kelihatan. Masih reka-reka. Katanya, seperti orang buta lihat bintang. Bintang kecil di langit yang tinggi. Katanya. Kan dia nggak bisa lihat. Tapi ingat, Tuhan letakkan kita ada di tengah makrokosmos. Apakah Tuhan itu iseng? Enggak. Tuhan menciptakan mikrokosmos ada di dalam otak kamu. Sepetah dengan Allah, kan kita sepetah kan? Pernah kepikir gak? Sepetah dengan Allah berarti menjangkau seluas samudra jagat raya. Siapa?
Ya manusia. Kalau Tuhan mengatakan katakan saja, waktu engkau katakan percaya Yesus yang meminta kamu, maka alam semesta turun melakukannya. Maksudnya begini loh, kalau kaki kamu sakit, lu bilang aja, hei kaki sembuh. Kata alam semesta, seluruh jaringan tubuh dukung. Nggak perlu surga kirim balsem. Kalau pendeta mau ngomong gitu, itu terserahlah, kreatif aja sih dia. Aku dia di surga kirim balsem. Apa? Puyung hai. Puyung hai lagi. PPO. Atau Panadol. Nggak ada Indos ya. Bukan. Di dalam itu alam semesta, seluruh jaringan tubuh kamu itu tunduk melakukannya. Karena di dalam diri kita itu segudang material untuk menolong kita. Paham? Nah, karena kita kurang berani memperkatakannya. Ayo malam ini kita katakan yuk. Buat Anda sini di rumah, udah capek belum Anda hidup ini dengan masalah yang Anda hadapi? Kalau capek, saya hamba Tuhan turut merasakannya capek. Betul. Saya nggak rasakan, Anda punya, saya bisa turut merasakan capek. Anda yang sakit, saya juga turut merasakan. Anda yang sedang bergumul soal keluarga, tidak beres-beres, saya bisa rasakan juga. Tapi tolong mari, saya nggak bisa nolong Bapak Ibu, tapi saya bisa bawa, ayo sama-sama kita berdoa. Katakan saja, maka segala perkara bisa terjadi di dalam hidupmu.